Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan membuat video pembahasan tugas yang sudah kalian kerjakan mengenai penerapan fungsi nonlinier ya. Jadi, itu sebenarnya ada dua nomor. Yang pertama adalah mencari keseimbangan, kemudian dilanjutkan yang kedua adalah mencari keseimbangan yang baru apabila dikenakan pajak sebesar 2, begitu ya. Oke. Jadi kalau saya tidak salah, soalnya sebentar saya lihat dulu. Tadi ada yang bertanya soalnya, sebentar ya. Oke, KIDE 40, diketahui KIDE sama dengan 40 min P kuadrat, 40 min P kuadrat, QS-nya sama dengan min 60 plus 3P kuadrat, min 60 plus 3P kuadrat. Oke. Kemudian yang pertama ditanyakan, hitunglah harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Oke, jadi kalau kita mau menjawab yang poin pertama atau A atau nomor 1 terserah, kita mencari keseimbangan pasar berarti QD sama dengan QS. Oke, kemudian kita masukkan 40 min P kuadrat sama dengan min 60 plus 3P kuadrat. Kemudian kita jadikan satu ruas. Kita pindah ke sini aja ya, yang gampang. 100 sama dengan 3P kuadrat plus P kuadrat. 100 sama dengan 4P kuadrat. Kemudian P kuadrat, kita pindah ke sini, boleh sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25, P-nya jadinya ketemu 5. Kalau P sudah ketemu 5, maka kita masukkan ke salah satu persamaan, misal KIDE, saya lebih suka KIDE, kalau kelihatannya memang lebih gampang untuk mencari Q-nya. Jadi 40 min P kuadrat. Oke, jadi 40, 5 kuadrat adalah 25. 40 dikurangi 25 adalah 15. Jadi jawaban soal yang pertama, keseimbangan pasar akan terjadi pada harga 5, PE atau P equilibrium itu 5, kemudian jumlah equilibrium atau E adalah 15. Ini jawabannya. Yang pertama, yang A. Oke, sudah sampai sini saya rasa ini bisa semua. Saya hapus dulu. Oh, ya. Sudah ketemu ya, P-nya 15, P-nya 5, Q-nya 15. Kemudian yang kedua, apabila terhadap tiap unit barang yang dijual dikenakan pajak sebesar Rp2. Nah, bagaimana harga dan keseimbangan yang baru? Nih, ada pajak sebesar Rp2. Ini RP ya. Kemudian ditanyakan KIDE dan mohon maaf, yang ditanyakan adalah QE aksen dan PE aksen. Ini keseimbangan dan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang baru. Nah, kemarin sudah ada yang ada Bu, saya punya cara cepat, boleh. Kalau dipakai cara cepat itu boleh. Kalau mau cara lama yang lebih detail saya tunjukkan, tapi kalau kalian punya cara cepat tidak apa-apa ya. Ini adalah cara yang tidak cepat atau yang panjang. Nah, intinya pajak itu dikenakan pada unsur harga. Nah, sementara kita punyanya adalah KIDE dengan QS. Jadi intinya gini, pajak itu adalah sesuatu yang mempengaruhi harga jual.
karena mempengaruhi harga jual yang ditawarkan oleh produsen, maka pajak itu tercermin pada persamaan bagian penawarannya. Bukan jumlah barang yang diminta yang dikenakan pajak, tapi jumlah barang yang dijual yang dikenakan pajak, gitu ya. Jadi, kalau jumlah barang yang dijual yang dikenakan pajak, maka kita menerapkan pajak itu pada persamaan QS-nya. Pada persamaan QS-nya. Ini masih dalam bentuk yang tadi, QS-nya min 60 plus 3P kuadrat. Nah, balik lagi, unsur pajak itu dikenakan pada unsur harga. Karena ini masih dalam bentuk Q, maka kita harus merubah nih persamaan ini dalam bentuk P. Karena sekali lagi pajak itu dikenakan pada harga, bukan pada jumlah barang. Kemudian itu yang dicatat, satu. Yang kedua yang perlu dicatat bahwa pajak itu dikenakan pada barang yang dijual, barang yang ditawarkan. Ya, jadi kita menambahkan unsur pajak pada QS-nya, kemudian dirubah dulu ke P. Kita rubah dulu ya ke P. Kalau ini dirubah ke P, maka hasilnya kita pindah ruas. Min 3P kuadrat sama dengan min 60 plus QS. Nah, negatif. QS-nya karena pindah ruas jadinya negatif ya, negatif QS. Karena ini semuanya negatif, kita kalikan min 1 semua jadi 3P kuadrat plus 60 plus QS. Gitu. 3P kuadrat. Oke, nah karena tadi pajak dikenakan pada unsur harga, ini masih dalam 3P kuadrat, kita sederhanakan lagi ya. Oke, ini di sini P kuadrat, kemudian di sini adalah 60 plus QS-nya dibagi dengan 3. Di sini P kuadrat, kemudian 60 dibagi 3, 20 plus 1 dibagi 3, sepertiga QS. Oke, ini masih dalam bentuk pangkat. Karena masih dalam bentuk pangkat, maka kita sederhanakan lagi sampai P. P sama dengan akar dari 20 plus 1/3 QS. Gitu. Sudah dalam bentuk P, maka kita boleh di sini menambahkan unsur pajaknya sebesar 2. Oke. Baru ditambahkannya itu ketika persamaan itu sudah dalam bentuk P di sini. Sebentar. Jadi saya tadi pesan makan. Tapi ternyata belum diantar. Katanya sih udah pesananmu lagi diantar ke tempatmu gitu. Saya pikir sudah diantar tapi belum ternyata. Masih sedang antri gitu. Oke, lanjut. Sudah dalam bentuk P. Kita lanjutkan ke atas ya. Aduh Bu, ini gimana ya cara menyederhanakannya ya? Oke, kita coba sederhanakan pelan-pelan ya. Jadinya di sini bisa jadi P min 2, 2-nya ini pindah ruas, sama dengan akar dari 20 plus 1/3 QS. Ini saya ambilkan cara yang rumit, biar kalian ngerti dari mana asalnya. Nah, oke. Untuk menghilangi akar ini, maka semuanya sisi kanan dan sisi kiri kita pangkatkan 2. Jadi kalau sisi kanan itu ada perlakuan, maka sisi kiri juga harus ada perlakuan. Itu sama. Oke. 20 plus 1/3 QS pangkat 2. Nah, ini kalau dipangkatkan 2, maka P kuadrat 2P
kali 2 min 4P. Iya, min 2 kuadrat plus 4. Sama dengan, kalau ini dikuadratkan semuanya, jadinya hilang 20 plus 1/3 QS. Ini maksudnya. QS, oke. Kemudian, ini semuanya kita kalikan 3, agar sepertiganya hilang, kalikan 3. Jadinya 3P kuadrat min 12P plus 12 sama dengan 20 plus QS. Oke, QS-nya kita sudah ketemu lagi. 20-nya pindah ruas, jadinya 3P kuadrat min 12P plus 12 dikurangi 20, 20-nya pindah ruas ke sini, jadinya min 8 ya. Iya. 4 dikali 3. Sebentar. 3P kuadrat, 12P, oke. Oke. Oh ya, gampangnya. Saya hapus dulu. Gampangnya ini 20-nya pindah ruas. Kalau seperti ini nanti terlalu terlalu panjang ya. Nah, saya ada cara. Nah, ini kita pindah ruas dulu 20-nya. Jadinya kalau 20-nya dipindah ruas, maka P kuadrat min 4P, 20-nya dipindah ruas ke sini, jadinya min 16 ya. Gitu, atau sebentar. Oke, kita coba ini min 20-nya pindah ke sini ya. Ini 20 pindah ke sini jadinya min 16. Sama dengan sepertiga QS. Kemudian kita semuanya kalikan 3. 3P kuadrat. Min 4 kali 3, min 12P. Kemudian 16 kali 3, 6 kali 3, 18. Min 48. Seperti ini. Sama dengan QS. Ya. Betul? Saya tidak salah kah? P kuadrat 3P. 4 kali 3, 12. 16 kali 3, 48 sama dengan QS. Oke, betul ya. Oke, ini sudah ketemu, ini QS aksennya. Kemudian untuk mencari keseimbangan pasar yang baru, kita kembali lagi, QD sama dengan QS. QD-nya tetap 40 min P kuadrat. 40 min P kuadrat, sedangkan QS-nya karena sudah ada unsur pajak, ganti yang baru 3P kuadrat min 12P min 48. Coba nanti kalau ada koreksi boleh ya, kalau ada yang berbeda sih dengan hitungan saya boleh. 3P kuadrat min 12P min 48 sama dengan 40 min P kuadrat. Oke, sekarang coba kita sederhanakan. Kita pindah ruas, jadikan satu ruas semuanya. Nanti coba kita faktorkan ya. Ini coba pindah ke sini ya, yang gampang. 0, di sini misal 0, kemudian P kuadratnya pindah jadi 4P kuadrat min 12P min 48 min 40 jadinya min 88. Nah, ini adalah persamaan yang baru.
karena ini persamaannya rumit, coba kita faktorkan. Ini Bu Anggari belum hitung nih pemfaktorannya. Coba saya hitung dulu ya. Oke, sepertinya ini susah untuk difaktorkan, jadi kita coba pakai rumus ABC ya. Tapi sebelumnya coba kita sederhanakan, ini kan bisa difaktorkan, dibagi 4 semuanya. Jadinya P kuadrat min 3P min 22 sama dengan 0. Rumus ABC ini maknanya adalah akar yang pertama dan akar yang kedua. Kalau pernah mempelajari min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Mana A, mana B, mana yang menunjukkan C? Oke. A itu yang merupakan mempunyai pangkat paling tinggi, itu A, kemudian B, itu pangkat yang kedua, kemudian C itu konstantanya. Coba kita masukkan ya. Oke. Min B, min 3 berarti plus 3. Banyak yang salah masukkan biasanya di sini. Coba kita ke layar yang baru ya. Oke. Persamaannya adalah P kuadrat min 3P min 22 sama dengan 0. Kemudian rumus ABC-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini diingat-ingat. Kalau tidak ingat ya tidak apa-apa, yang penting dipahami aja. Ini plus minus maksudnya, plus minus. Oke. Kemudian ini adalah A yang punya pangkat paling tinggi, kemudian ini B, ini C. Kemudian min B, min 3 berarti plus 3, plus minus akar B kuadrat min 3 kuadrat hasilnya 9, min 4 dikali A-nya 1, ini 1 maknanya. Kemudian C-nya adalah negatif 22. Negatif 22, oke. Per 2A, 2 dikalikan 1. 3 plus minus akar dari 9, min 4 dikali 1, min 4, kemudian min 4 dikali min 22, hasilnya plus 88 per 2. Oke, lanjut 3 plus minus akar dari 9 plus 88 berapa? 97. Iya, 97 per 2. Nah, kalian coba nanti dihitung masing-masing. Yang pertama, 3 plus akar 97 per 2. Satunya 3 min akar 97 per 2. Hasilnya berapa? Kemudian dihitung dulu ya. Pakai kalkulator boleh. Kalau Bu Anggari, ini itu hasilnya 6,4. Ini hasilnya negatif 3,4. Yang ini tidak dipakai karena irasional. Yang dipakai yang ini 6,4.
Sudah ketemu P-nya, ini adalah P-nya, P 6,4. Keseimbangan yang baru itu ada di harga 6,4 lah. Hi-nya berapa, Bu? Hi-nya baru kita cari. Kita kalau mencari Hi, kembali lagi ke persamaan Qd yang paling aman ya, Qd yang awal tadi. Paling awal di soal, Qd sama dengan 40 min P kuadrat. Kemudian 40 dikurangi P kuadratnya 6,4 kuadrat. Oke. Hasilnya 40,96. 0,96, hasilnya negatif 0,96. Hi-nya negatif. Kenapa ya kira-kira Hi negatif? Oke. Bisa telusuri kira-kira kenapa ya Hi-nya negatif gitu. Tadi kita dapatnya P-nya 5, kemudian Hi-nya 15. Kemudian setelah ada pajak, P-nya itu naik dari 5 ke 6,4. Sedangkan Q-nya awalnya itu Q-nya 15, jumlah barang yang diminta oleh pasar dan dijual itu pada jumlah equilibriumnya 15, sekarang Q-nya itu jadi negatif. Nah, ternyata setelah dianalisis, setelah ada pajak sebesar Rp2, kemudian menaikkan harga dari 5 ke 6,4, itu harganya terlalu tinggi, oleh karena itu tidak ada barang yang terjual. Jadinya hasilnya negatif. Barang yang pertama itu permintaannya sampai 15, tapi ketika sudah ada pajak hasilnya negatif. Kenapa barang bisa negatif? Itu menunjukkan bahwa harga yang dikeluarkan oleh pasar akibat adanya pajak itu terlalu tinggi sehingga tidak ada barang yang mau beli. Oke, kemudian kemarin ada pertanyaan lagi ya, selanjutnya ya. Kemudian Bu, bagian dari pajak yang ditanggung oleh konsumen itu berapa gitu. Kemudian pajak yang ditanggung oleh produsen itu berapa gitu kan. Kalau ada pajak itu yang nanggung kan dua belah pihak ya yang membayarkan ke pemerintah. Itu sebenarnya dua belah pihak, ada konsumen, kemudian ada produsen. Nah, yang nerima pajak itu adalah pemerintah. Pajak yang diterima. Sebaliknya kalau subsidi itu pajak yang diterima, subsidi yang diterima konsumen, subsidi yang diterima produsen, dan subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Kalau subsidi gitu. Kalau pajak itu pajak yang dibayarkan oleh konsumen, pajak yang dibayarkan oleh produsen, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Gitu. Nah, pajak yang dinikmati oleh konsumen, di buku tidak ada ya, saya tuliskan di sini. Pajak yang dibayarkan oleh konsumen maksud saya, pajak yang dibayarkan konsumen itu kita nyebutnya TK atau tax konsumen. Itu harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Harga equilibrium setelah pajak dan harga equilibrium sebelum pajak. Sedangkan TP, tax produsen, adalah pajaknya dikurangi TK-nya.
TK itu tax konsumen. Ini berarti berapa? Harganya setelah pajak itu kan tadi 6,4 dikurangi 5. Nah, ini 6,4 dikurangi 5 itu sebesar 1,4 rupiah, ini yang harus dibayarkan oleh konsumen. Kemudian tax-nya itu 2, ya ini tax-nya 2, yang dibayarkan oleh konsumen sudah 1,4, maka sisanya dibayarkan oleh produsen. Nah, ini dibayarkan oleh produsen. Kemudian pajak yang diterima oleh pemerintah berapa? Pajak yang diterima oleh pemerintah rumusnya adalah T sama dengan berapa jumlah barang yang terjual setelah pajak dikalikan pajaknya. Jadi tadi kan barang yang terjual kan negatif ya, atau tidak ada barang yang terjual, dikalikan 2. Kalau tidak ada barang yang terjual, maka pajak yang diterima oleh pemerintah juga 0. Gitu. Ini adalah tax yang diterima oleh pemerintah. Ini adalah jumlah barang yang terjual. Ini adalah tax-nya sendiri sebesar Rp2. Tidak ada yang terjual. Atau kalian bisa menuliskan 0, berapa tadi? 0, berapa tadi? 96. Misal di sini negatif, ya berarti tidak ada pajak yang diterima oleh pemerintah. Gitu ya pembahasannya. Agak rumit. Saya juga tidak menyangka memberikan soal yang rumit juga. Oke, saya akhiri. Silakan dipelajari. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Mungkin di situ. Kalau mau tanya-tanya boleh ya. Kita lanjut di WhatsApp ya. Oke, ini pertemuannya saya akhiri dulu. Mohon maaf ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.